Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nabil Kaf Maula dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen jurusan Agribisnis. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hal-hal kegiatan yang dilakukan masyarakat Indonesia yang mencerminkan setiap poin yang ada di Pancasila. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu Pancasila. Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta. Panca yang artinya 5, sila yang artinya prinsip. Nah, Pancasila sendiri dapat diartikan sebagai hal-hal yang mendasari setiap kegiatan yang masyarakat Indonesia lakukan. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ada beberapa hal yang dapat mencerminkan tentang sila pertama tersebut. Yang pertama yaitu kita harus meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. Selain kita harus meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa, kita juga harus percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, kita harus menghormati agama orang lain. Yang keempat, kita tidak boleh mengganggu peribadatan orang lain. Yang kelima, kita harus menjaga kerukunan yang ada di lingkungan sosial kita. Yang keenam, kita tidak boleh memaksa orang lain untuk memeluk agama yang kita anut. Karena jika kita memaksa, kita akan merusak kerukunan di dalam lingkungan sosial kita tersebut. Lanjut ke sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan agar bisa mencerminkan sila kedua tersebut. Yang pertama, kita dapat menghargai hak orang lain. Setiap manusia memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Kita tidak boleh memikirkan hak kita sendiri tanpa memikirkan hak orang lain. Misalnya, kita memiliki hak untuk mendapatkan hiburan, yaitu dengan cara menonton televisi. Namun, ketika teman kita sedang belajar dan membutuhkan konsentrasi, kita dapat menghargai hak dia dalam belajar, yaitu dengan cara mematikan televisi kita. Yang kedua, kita dapat berperilaku adil. Ketika kita ada masalah, kita harus melihat dalam kebenaran, bukan melihat latar belakang orang tersebut seperti ras, golongan, dan lain-lain. Yang ketiga, kita harus bersikap sopan dan santun. Tidak hanya kepada orang tua, namun kepada siapapun. Bahkan kepada orang yang tidak kita kenal, kita harus bersikap sopan dan santun. Lanjut, sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Ada beberapa hal penerapan yang dapat kita lakukan untuk mencerminkan sikap kita terhadap sila ketiga tersebut. Yang pertama, kita dapat menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air dan bangsa kita sendiri. Contohnya yaitu dengan cara mencintai dan membeli produk lokal. Yang kedua, kita dapat menghargai dan menghormati orang yang berbeda agama, ras, dan suku. Yang ketiga, kita dapat saling bekerja sama. Contohnya itu dengan cara bergotong royong ketika bersih-bersih. Nah, yang keempat, tidak menimbulkan keributan dan perselisihan antara masyarakat. Contohnya itu tidak mengejek-ejek orang lain yang berbeda agama, suku, dan ras. Ke sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencerminkan sila keempat ini yaitu dengan cara menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah. Nah, ketika keputusannya sudah diambil, kita juga dapat bertanggung jawab terhadap keputusan yang telah diputuskan. Nah, yang ketiga yaitu kita dapat mengikuti pemilihan umum. Yang keempat yaitu kita dapat berhati besar dan menerima keputusan apapun yang telah diputuskan. Oke, yang terakhir sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam sila kelima ini ada nilai-nilai keadilan yang harus dijunjung. Kita dapat mempraktikannya dengan cara menyimbangkan antara hak dan kewajiban, tidak pilih kasih terhadap penilaian kepada orang lain. Yang tiga, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang mencerminkan poin-poin dalam Pancasila. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.